Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembacaan tafsir dari surat An-Naba, tepatnya entah ayat berapa ini ya. Inna yaumal fasli kana miqata. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lidhaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Setelah pada ayat sebelumnya Allah menerangkan kepada manusia tentang fungsi bumi, gunung, kemudian penciptaan manusia yang berpasangan, terus menceritakan tidurnya, fungsi tidur, kemudian menceritakan kejadian malam dan siang, terus tata surya, di atas bumi ada 7 langit, ada matahari yang menerangi dan bisa turun hujan, akhirnya tumbuh segala tumbuhan. Maka sekarang yang diterangkan oleh Allah adalah yaumul fasl. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari pemisah. Kana miqata, itu adalah waktu pembalasan pahala dan siksaan. Dalam tafsirnya, ai inna yauma faslillahi bainal khalaiq kana fi taqdirillahi ta'ala mi'adan lijtima'i kullil khalaiq fi qad'il khusumat wa miqatan lima wa'adallahu minas thawabi wal iqab. Maksudnya dari yaumul fasl itu adalah di sini Allah akan memutuskan, di hari Allah memutuskan di antara makhluk. Yang diputus itu apanya? Nah, kisahnya ini Allah mengumpulkan dulu, manusia dikumpulkan, kemudian setelah itu diadili. Diputuskan perkara-perkara sengketa di antara para makhluk. Bahkan bukan hanya antara manusia saja yang diadili, hewan juga diadili. Misalkan ada singa makan manusia, besok ya diadili. Atau ada manusia yang menyiksa hewan, itu juga besok diadili. Jadi ada manusia adu ayam, nanti ya di hari kiamat manusianya diadu. Dulu ada 2 ayam ya, yang diadu yang punya 2 orang, gantian
ayamnya mengadu kepada Allah, akhirnya dua orang ini diadu ya. Suruh tinju sana, suruh pencak silat itu. Nah itu. Kemudian setelah sengketa, setelah perseteruan ini diputuskan, wa miqatan lima wa'adallahu minat thawabi wal iqab. Nah, pada waktu itu Allah akan menetapkan pahala dan siksaan, akan menetapkan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Munasabah di antara cerita di atas tentang kejadian bumi dan tata surya, kemudian hari kiamat, itu menandakan bahwa semua tata surya itu semuanya, bumi beserta isinya, nanti juga akan hancur. Ada akhirnya. Ada awal, pasti ada akhir. Awal penciptaan sedemikian bagus, kemudian pasti ada akhirnya. Suatu saat akan expired. Akan dihancurkan semua oleh Allah, kemudian ganti cerita baru. Gitu. Bagaimana cara Allah mengumpulkan manusia? Ini dia. Yauma yunfakhu fis-suri. Di hari ketika trompet itu ditiup. Nafkhotal ba'thi, dengan peniupan untuk kebangkitan. Ai tunfakhul arwahu fil ajsadi. Maksudnya ruh-ruh itu akan dikembalikan ke jasadnya. Jadi ruh-ruh yang awalnya tinggal di alam ruh, kemudian ditiup sangkakala atau trompet malaikat Israfil, maka ruh itu akan kembali ke jasad yang ada di dalam tanah, yang ada di dalam kubur. Bukankah, yang ini jadi pertanyaan, bukankah jasadnya sudah hancur? Jasad manusia itu memang hancur, tapi ada satu bagian itu ajbudz dzanab. Ya. Ajbudz dzanab ini tulang ekor manusia. Ini dibuat nggak hancur oleh Allah. Jadi dari situlah maka Allah akan memunculkan jasadnya lagi, akan membentuk jasad manusia itu lagi dari ajbudz dzanab yang terkubur itu. Tentunya ini untuk makhluk-makhluk yang tubuhnya memang hancur ya. Kemudian kalau makhluk itu tubuhnya nggak hancur, seperti para nabi, para wali, ya nggak jadi bahasan. Bahkan dulu pada hadis ya, pada sebuah hadis itu ada ceritanya orang itu merasa banyak dosa, kemudian wasiat kepada keluarganya. Nanti kalau saya mati, tolong jasad saya ini dibakar habis. Dibakar habis, ya mungkin pikirannya itu ajbudz dzanabnya kalau terbakar kan hancur. Itu nanti jasadnya ini otomatis tidak bisa ditemukan karena sudah menjadi debu-debu kan gitu. Ya padahal Allah bukan tidak mampu. Bukan tidak mampu, Allah itu membangkitkan lagi. Semuanya mudah. Nggak ada yang lebih mudah dari Allah. Artinya tidak ada kesulitan. Kan dalam surat Ar-Rum, wa huwa ahwanu alaih, membangkitkan manusia itu mudah. Tapi kata-katanya kok ahwanu, itu sesuai dengan pemikiran manusia. Kalau mengembalikan daripada menciptakan itu pasti lebih sulit mengembalikan kan gitu. Ada sepeda motor diprotoli, ya, diprotoli kemudian dikembalikan lagi, ini kan lebih mudah daripada membuat dari awal kan gitu. Tapi itu artinya bukan lebih mudah, semuanya mudah bagi Allah. Allah hanya mengatakan kun, maka akan ada itu. Nah orang ini yang membakar yang tubuhnya dibakar, nah dia ini berpikiran supaya nanti luput ketika yaumul ba'ats ini dia tidak dibangkitkan, tidak ketemu jasadnya. Padahal jumlah manusia ini sudah
apa sudah tercatat jumlah manusia siapa saja itu sudah tercatat, ya tetap bangkit ya. Tetap bangkit, kemudian dia bangun, waduh celaka gue ya. Ditanya oleh Allah, kenapa kau berwasiat untuk tubuhmu biar dibakar? Saya takut dosa saya banyak ya Allah. Ya akhirnya diampuni oleh Allah ini orang. Ya nggak boleh sebenarnya ya. Ini orang terdahulu ini hadis yang diceritakan itu kalau tentang umat-umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi dikembalikan semuanya ke jasad masing-masing. Fata'tuna afwaja, maka mereka datang secara berbondong-bondong. Kalian akan datang berbondong-bondong. Ai fatub'atsuna min quburikum fata'tuna ilal mauqifi. Kalian akan dibangkitkan dari kubur, muncul seperti kecambah itu ya. Satu persatu dari kubur keluar ya. Yang pertama kali keluar adalah Rasulullah. Ya, langsung malaikat Jibril dan Mikail langsung menyambutnya, langsung mengeluarkan dari kuburan ya. Yang pertama kali keluar. Kemudian fata'tuna ilal mauqifi, maka kalian akan datang ke tempat kumpul ya, mauqif, tempat wukuf. Tempat kalau orang haji kan wukufnya di Padang Arafah, itu maksudnya kumpul di situ ya. Akan kumpul di situ umaman ya. Kumpulnya ini berkelompok-kelompok. Ini umat siapa? Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian umat Nabi Musa yang beriman. Kemudian ada yang kelompoknya para ulama. Ini. Dari umat Nabi itu kelompok-kelompok. Ada kelompok para ulama, ada kelompok para syuhada secara berkelompok. Kemudian masing-masing umat ini kullu ummatin ma'a imamiha, ada pemimpinnya. Setiap kelompok-kelompok ini, umat-umat ini ada pemimpinnya. Pemimpin para syuhada itu Sayyidina Hamzah ya. Karena beliau adalah Sayyidus Syuhada ya. Nah yang repot itu penyair-penyair. Penyair ini nanti di bawah pimpinan Imri'il Qais. Penyair-penyair. Lah kalau kelompok pezina, naudzubillah, semoga kita selamat ya. Kelompok orang yang suka kriminalitas ini ada sendiri nanti. Berkelompok-kelompok kumpul, ada pemimpinnya. Kelompok para waria ada. Hatta yatakamala ijtima'uhum, sampai perkumpulan ini menjadi sempurna ya. Ketika mereka sudah kumpul di tempat pengadilan di mauqif ya. Kemudian wa futihatis sama'u, langit ini akan dibuka. Maksudnya fasaratis sama'u dzata abwabin. Maka langit ini akan membuka pintu-pintunya. Pintu-pintunya akan terbuka untuk turunnya malaikat ya. Linuzulil malaikati wa futihatis sama linuzulil malaikah, untuk turunnya malaikat. Kalau ini bacaan sab'ah untuk futihat ya. Yang membaca wa futihatis sama, taknya tidak ditasydid. Ini Imam Asim, Hamzah dengan Imam Kisai. Qara'a Asim wa Hamzah walal Kisai khafifatat ta'i. Jadi tiga imam ini membaca tanpa tasydid. Wal baquna, sedangkan imam-imam yang lain berarti ada 4 imam ya. Bitasdidiha, dengan tasydidnya ta. Jadi ada yang membaca wa futihatis sama ya. Fakanat abwaba, maka langit-langit itu mempunyai pintu-pintu yang terbuka. Nah ini. Wasuyiratil jibalu. Kemudian gunung-gunung ini diperjalankan.
fil jawi ala hayatiha. Maksudnya diperjalankan di angkasa, meledak. Gunung-gunung ini dihancurkan sampai bertebaran di langit. Alaihai'atiha ba'da qul'iha mimmaqariha, setelah dicabut dari tempat bercokolnya gunung itu. Jadi nanti gunung-gunung itu enggak ada nanti. Ketika sudah bangkit dari kubur, gunung-gunung ini nanti diratakan ya. Dihancurkan, kemudian tanah ini tidak ada yang tinggi, tidak ada yang lebih rendah itu. Jadi semuanya rata. Kalau ada yang tinggi kan nanti ada yang bersembunyi. Kalau ada yang kalau ada yang lebih rendah nanti bisa bernaung dari matahari. Jadi semuanya diratakan. Fakanat saroba, maka gunung-gunung itu seperti fata morgana. Seperti fata morgana, kalau kita melihat fata morgana itu kan melihat jalan aspal itu. Seperti ada air. Ya. Ketika terik panas matahari waktu zuhur itu, seperti ada air di aspal itu. Padahal nggak ada airnya. Ya gunung-gunung nanti meledak kemudian bertebaran sampai seperti fata morgana. Ini kejadian yang betul-betul menakutkan ya. Dari judulnya saja itu amma yatasaalun, ini ada cerita memang anin naba'il azim, kisah yang luar biasa. Ya ini juga isinya ini tentang penciptaan bumi, kemudian proses kiamat. Itu kan sesuatu yang memang dahsyat ya. Sesuatu yang dahsyat sampai gunung dihancurkan ya. Fasarat ba'da tasyiriha mithla syarabi. Kemudian gunung itu setelah diperjalankan, diledakkan ya, mithla syarabi, dia akan menjadi seperti fata morgana. Idh tura ala suratil jibal walam tabqa ala haqiqatiha. Nah, dia ini gunung ini memang terlihat bentuknya tapi sudah tidak ada ya. Walam tabqa ala haqiqatiha, hakikatnya gunung itu sudah tidak tersisa. Litafattuti ajzaiha, karena memang bagian-bagiannya sudah hancur. Itu. Wallahu alam kejadiannya seperti apa. Kita membayangkan itu nggak bisa ini. Membayangkan itu nggak bisa. Tapi yang jelas dahsyat ya. Kemudian ada lagi setelah itu ya, setelah proses pengadilan, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya jahanam itu adalah tempat pengintaian. Ayat tariqon, maksudnya jalan. Jahanam itu jalan yang membentang. Jadi jalan untuk menuju surga itu dihadang oleh jahanam. Dan di jahanam itu sudah ada malaikat pengintai. Itu maksudnya. Fakhazanatul jannati yastaqbilunal mu'minin. Penjaga surga itu mereka siap untuk istiqbal. Siap untuk sebagai penerima tamu untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini penjaga surga sudah di tepi sana ya, di tepi jurang jahanam yang begitu lebar, sudah siap di sana para malaikat penjaga surga. Sedangkan malaikat yang ada di neraka ini terus mengawasi. Ini siapa yang mau masuk jahanam ini. Potongannya sudah kelihatan. Potongan kalau nggak cerah wajahnya, kalau hitam matanya biru, itu sudah potongannya itu. Nah, potongan-potongan orang yang masuk neraka ya. Wa khazanatu jahannam ya inda jahannam. Ya. Jadi di pinggir jahanam itu para penjaga surga sudah siap menyambut para orang-orang mukmin ya. Wa khazanatu jahannam yarsudunal kuffaro. Sedangkan penjaga neraka jahanam mereka ini memburu orang-orang yang kafir. Dilihat
diawasi. Mana yang kafir nanti langsung diambil ini ubun-ubunnya, kepalanya diambil, dilemparkan gitu. Soalnya besok ketika menyeberang neraka jahanam ya, neraka jahanam ini memang pasti diseberangi. Orang kalau mau menuju surga pasti nyebrang jahanam itu. Soalnya kan wa im minkum illa wariduha, di surat Maryam, kalian pasti akan melaluinya itu. Akan melalui neraka jahanam ini. Lah di situ ketika melihat jembatannya kecil, jembatannya kecil, hakikat jembatan ini adalah bulu mata malaikat Malik yang dipasang di antara dua tebing jahanam itu. Kalau orang yang beriman selamat, mereka merasa aman. Ya, mereka menyeberang bersama Nabi masing-masing. Tapi kalau yang nggak beriman, ada yang nyoba jatuh, yang lain kan langsung takut, nggak mau nyebrang. Nah, ketika nggak mau nyebrang ini sudah malaikat itu ya, malaikat langsung ngambil satu persatu, ya. Masuk sini ya, dijatuhkan oleh malaikat ya. Nah, diintai ini. Masya Allah, ini kejadian yang benar-benar harusnya membuat kita takut ya. Ketika ada cerita neraka jahanam, para sahabat Rasulullah ini kan mereka susahnya bukan main, pasti menangis. Bahkan Sayyidina Umar kalau mendengar kisah jahanam, mendengar namanya saja itu langsung pingsan. Imam Syafi'i juga pingsan ya. Jadi kalau nulis kitab ada tulisan jahanam nggak selesai-selesai. Mau nulis pingsan dulu. Saking dahsyatnya itu neraka jahanam ya. Lidhaghina ma'aba. Disediakan untuk siapa neraka jahanam ini? Lidhaghina, untuk orang-orang yang mutakabbir, untuk orang-orang yang sombong kepada Allah ya. Ailil mutakabbirina 'ala Allah, ma'aban, sebagai tempat untuk kembali. Kita aslinya kan bukan penduduk bumi. Suatu saat kita akan kembali, gitu loh. Orang yang beriman ya, karena bapak kita dulu kan orang surga ya. Nabi Adam itu orang surga. Jadi kita akan kembali ke surga. Harusnya seperti itu. Tapi ada keturunan Nabi Adam yang tersesat jalannya. Ya, dia ini tersesat ideologinya, kepercayaannya tidak benar ya. Tidak sama dengan nabi-nabi yang diutus. Makanya mereka masuk ke jahanam, kembalinya ke jahanam sudah ini. Orang-orang yang mutakabir, orang-orang yang mau yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah ya. La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak akan mencicipi hawa yang sejuk, air yang sejuk di dalam neraka jahanam. Bardan ini sejuk ya. Wa qala al-Akhfash wal Kisai wal Farra wa Qurtubi wal Atabi ainauman. Summiya bidzalika li annahu yaqda'u suratal 'atsyi. Kalau Imam Akhfash dengan Imam Kisai, Imam Farra, Imam Qurtubi, Imam Atabi ya, ini barudan ini diartikan sebagai tidur. Mereka tidak akan bisa tidur. Ini. Jadi neraka jahanam ini sangat panas, tidak akan merasakan hawa dingin di dalamnya. Bagaimana bisa merasakan? Wong ada di dalam jurang yang berisi api ya. Jurang yang berisi api dalam sekali,
pasti angin yang ada di situ, namanya angin yang bercampur api, tidak ada angin yang segar. Jadi sedikit pun kenikmatan, sebiji dzarrah pun kenikmatan tidak akan bisa dirasakan oleh penduduk neraka. Kenikmatan yang paling mudah kita hirup, kan itu kenikmatan itu. Sesakit-sakitnya orang kalau di dunia ini kan masih bisa menghirup angin. Asal dia masih hidup, ya, bisa menghirup udara yang segar. Tapi kalau sudah masuk ke dalam neraka jahanam, serba panas, serba sakit, udara pun tidak sejuk. Bahkan air yang sejuk pun nggak ada. Ya karena semuanya mendidih. Semuanya mendidih di dalam api ya. Ada gunung di tengah jahanam, di atasnya ada air. Ketika penduduk neraka itu disuruh naik ke gunung itu, mereka akan minta minum. Mereka minta minum, mereka sangat haus. Ketika mereka ingat dulu kalau kami haus, minum air. Minta minum air, ya sudah, naik sana ke atas gunung di tengah neraka jahanam. Naik, mentas dari api. Tapi begitu sampai di telaga di atas gunung itu, baru mau menempelkan mulut, wajahnya sudah gosong. Air itu sangat panas sekali. Sangat panas menyiksa, bahkan bisa merontokkan daging wajah. Bisa menggosongkan. Ya nyunyut ini. Aduh. Ya Allah, naudzubillah min jahannam ya. Wala syaraba, dan mereka tidak akan bisa mencicipi sedikit minuman pun ya. Seteguk air pun tidak akan bisa dicicipi. Illa hamima, kecuali air yang sangat panas. Aima'an harron jiddan. Wa ghassaqo, kemudian air yang sangat dingin. Di sini ghassaqo, air dingin, ay baridan muntinan, dingin dan busuk. Masya Allah ya. Masya Allah, ini siksaan yang benar-benar pedih ya. Kalau ada air yang bening pun panas, air yang dingin busuk. Ya air dingin itu ya mungkin itu nanahnya manusia. Kemudian cairan yang keluar dari farji wanita pezina itu. Masya Allah, ini la yutaqu ya, yang nggak akan kuat orang meminumnya ya. Wahwal musamma bizamhariri ya. Air itu dinamakan zamhariro. Zamhariro ada yang di tengah-tengah Al-Quran itu memang ayat yang zamhariro itu. Qara'al Hamzah wal Kisai wa Asim min riwayati Hafs anhu bitasdidisin ya. Imam yang membaca ghassaqo adalah Imam Kisai, Imam Asim, riwayat Hafs, sinnya ditasydid. Jazaa'an wifaqo, pembalasan yang cocok, yang setimpal. Nah ini. Ai juwizu bidzalika jazaa'an muwafiqan li a'malihim. Mereka akan dibalas dengan hal itu sebagai balasan yang cocok untuk perbuatan-perbuatan mereka. Innahum, sesungguhnya orang-orang kafir ini, la yarjuna hisaba, mereka tidak berharap hisab. Dalam ayatnya la yarjuna hisaba, tapi maksudnya adalah aikanu la yakhafuna ayyuhasabu bi a'malihim. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah takut untuk dihisab amalnya. Jadi berbuat semaunya sendiri, maksiat sana sini, ya. Kemudian merugikan orang, nah, banyak
perbuatan dosa, ketika dia berbuat dosa sama sekali tidak takut akan dihitung ya. Kita seharusnya akan takut. Pahala kita belum tentu dicatat. Tapi kalau dosa pasti terbukukan. Itu ya. Orang beramal, amal ini supaya dicatat, supaya ditulis sebagai amal solih, itu kan syaratnya kan berat. Bahkan dulu itu di kitab Bidayatul Hidayah ya, sampai berapa tahapan itu banyak amal itu yang nggak diterima, dilemparkan kembali ke wajah orangnya. Dalam sebuah hadis, manusia itu akan ada dalam kebinasaan kecuali orang-orang yang alim. Kemudian orang-orang yang alim akan hancur, akan binasa kecuali orang-orang yang beramal. Kemudian orang-orang yang beramal semuanya akan hancur amalnya kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi yang diterima oleh Allah amal ini adalah amal yang ikhlas. Kita beramal karena apa? Ya kita sendiri yang tahu. Kita sholat karena siapa? Karena Allah atau bukan? Khusyuk atau tidak? Kita infak karena siapa? Ini kan harusnya kita berpikir ya, amal saya ini belum tentu diterima oleh Allah. Tidak bisa orang itu ikhlas tanpa amal, tanpa ilmu. Ikhlas sudah. Saya ikhlas tapi nggak ada amalnya. Apa yang diikhlaskan ya? Ada amalnya, tapi amalnya tidak ada ilmunya. Ikhlasnya nggak berguna. Jadi tiga-tiganya ini harus berkaitan. Ilmu, amal, dengan ikhlas itu harus berkaitan. Kalau tidak berkaitan ya sudah. Zero ya, nol. Nggak ada apa-apanya. Nah sedangkan dosa yang kita perbuat nggak nunggu ikhlas. Nggak nunggu ilmu. Pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang nyatat itu, yang menjaga tubuh kita, Raqib Atid itu yang nyatat itu sudah. Oh ini dosa di sini, catat. Dan belum tentu dimaafkan. Nah itu. Makanya kita harus benar-benar muhasabah. Ya. Kita harus mengoreksi diri kita. Supaya kita ini nanti kalau melakukan dosa cepat-cepat istighfar. Nah, kemudian kita tidak merasa aman. Ya. Jadi orang itu yang selamat tidak merasa aman dari siksaan Allah. Kalau yang merasa aman, nah ini orang yang lengah nanti. Ada seorang sahabat. Ya. Sahabat ini minal mubasyirina bil jannah. Salah satu sahabat yang diberi kabar gembira bahwa dia pasti masuk surga. Sahabat ini menangis. Ditanya oleh kawan-kawannya, kenapa kamu menangis? Bukankah kau sudah enak? Diberi kabar kamu pasti masuk surga. Tapi apa kata para sahabat? Apa kata beliau ini ya? Ketika ditanya oleh kawannya seperti itu. Ini nikmat yang luar biasa. Aku takut nikmat ini dicabut dari saya. Itu yang membuat saya menangis. Jadi sebaik-baik sahabat itu tetap merasa tidak aman dari siksaan Allah. Nah kita yang levelnya di bawah sahabat jauh ya, baina sama wa sumber minyak, kita ini kok nggak kok tidak mawas diri ya, ini bahaya ini. Au annahum kanu ghairu mu'minina. Atau yang dimaksud innahum kanu la yarjuna hisaba ini adalah mereka ini adalah orang-orang yang tidak beriman. Wadzalika li'annal mu'mina la budda ayyarjua rahmatallahi. Li'annahu qadi'un. Li'anna thawaba imani zaidun ala iqabi jami'il ma'asi siwal kufri. Atau yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang tidak beriman ya. Mereka tidak percaya dengan hisab. Nah, karena orang mukmin itu pasti berharap rahmat dari Allah.
Orang yang ada imannya itu ya pasti berharap rahmat dari Allah. Dan pahala imannya ini lebih tinggi daripada siksaan seluruh maksiat yang ia kerjakan selain siksaan kufur. Kalau kufur sudah nggak ada harapan ya. Tapi kalau orang beriman ada harapan ya. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan pendustaan yang sangat ya. Sangat mendustakan. Sama sekali tidak percaya. Ini ada akun TikTok yang kemarin menyebalkan ya. Salah satu influencer mengatakan Al-Quran tidak faktual. Ini ya kalimatul kufri itu sudah. Ya. Sudah menghina santri dengan kiai, katanya intelektual rendah. Kemudian mengatakan Al-Quran itu tidak faktual. Berarti ini orang yang nggak beriman. Ya. Nauzubillah, jadi orang bodoh ini. Omongnya sembarangan, tidak ada patokan bicara. Dia mengatakan, kenapa santri itu ketika dia tantang berdebat, dia pasti bilang, kamu ngaji dulu, kamu belajar dulu, baru debat dengan kami. Nah, ngomong seperti itu orangnya. Ya, ini sebenarnya orang bodoh, tapi nggak tahu kalau dirinya bodoh. Dia ini menuhankan akalnya. Kalau kita orang-orang yang mukmin, kita boleh berasumsi kemanapun. Kita boleh beranggap seperti apapun. Tapi kita tetap tunduk pada ayat-ayat Allah. Jadi ada perdebatan misalkan ya. Ada perdebatan yang sengit antara dua orang yang beriman. Kalau sudah disebut ayat dan itu pas, sudah diam, sudah. Kita tidak akan melewati ayat ini, nggak usah mempertanyakan. Nah kalau orang seperti model ini ya, orang model yang kufur ini, dia berpikir secara bebas, nggak ada patokan. Jadi Al-Quran yang sudah demikian diberi garansi oleh Allah tidak diragukan lagi kevalidannya, kefaktualannya tidak diragukan lagi, dia nggak percaya. Berarti ya bodoh sebenarnya ya. Atau hanya cari follower TikTok itu, atau hanya cari sensasi kepingin viral. Tapi naudzubillah ya, kalau masalah agama jangan dibuat main-main. Masalah agama ini masalah yang benar-benar vital ya. Kalau salah dalam masalah akidah, apalagi sampai mengatakan Al-Quran tidak faktual, maka ini sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya mendustakan ayat-ayat kami. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba ya. Setiap sesuatu itu pasti kami himpun ya. Pasti kami hitung dalam satu kitab ya. Ayat dhabatona ya, kita mencatatnya sebagai kitab ay hala kaunihi maktuban fil lauhil mahfuz. Jadi semua amal-amal itu akan dicatat, tidak ada yang terlewatkan. Sampai ketika hari kiamat orang kafir itu diberi buku catatan amal, dia bilang, ma lihadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Tidak ada yang terlewat sedikit pun, baik perilaku maksiat yang kecil atau yang besar, semuanya tercatat dengan detail. Ini kitab apa? Siapa yang menulis? Ya malaikat yang menjadi pengawasnya. Nah ini. Au kulla syai'in min a'mali Adam hafidnahu maktuban fi suhufil hafadhah.
Ada yang mengatakan kitaban ini adalah lauhil mahfuz, ya, papan yang dijaga oleh malaikat. Ada yang mengatakan merupakan lembaran-lembaran yang dibawa oleh malaikat pencatat. Wa qara'a Abu Simal wa kullu syai'in. Ada yang membaca wa kullu syai'in ahsainahu kitaba birraf'i 'alal mubtada dengan rofa, yaitu di dhammah, kullunya ini lunya di dhammah karena menjadi mubtada. Ini urusannya dengan ilmu nahwu, ya. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Oh, ini ada yang terlewat tadi ya. Labithina fiha ahqoba. Labithina fiha ahqoba. Ini maksudnya mereka akan tinggal di sana dalam waktu yang lama. Ai hukuban ba'da hukubin. Maksudnya hukub itu adalah waktu yang lama. Terus beberapa waktu yang lama itu merupakan kinayah, kata pinjaman untuk waktu yang tidak terbatas. Nah, itu untuk waktu yang tidak ada batasnya. Jadi kalau sudah masuk neraka, ya sudah, tidak ada batasnya. Kapan dia keluar tidak ada batas. Jadi tetap tinggal di situ. Nah, ini. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah. Kami tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali siksaan setelah siksaan. Jadi siksaan itu akan terus bertambah sakit, bertambah sakit. Ayu fayuqalu lahum fil akhirah inda wuqu'il adzabi alaihim dzuqu jazaakum falan nazidakum illa adzaba. Ketika azab itu turun, nah, sudah sakit masih dikata-katain. Nah, itu loh. Sudah gosong masih dipukuli, dikata-katain. Ini kan sangat menghinakan. Ada orang misalkan dipukul, ditonjok mukanya. Ini rasa stroberi ya. Gimana? Rasakan, nikmat. Nah, ini kan semakin menyakitkan. Kalau cuma nonjok saja, cuma nggak usah berkata-kata, ya. Itu kan ya sakit-sakit cuma wajahnya. Tapi kalau sudah ditonjok kemudian dikata-katai seperti itu, sakitnya zahir batin. Di wajah iya, di hati juga iya. Wong sudah tahu ini sakit kok katanya enak itu. Kok katanya nikmat ya. Nikmati pukulan uppercut pula gini. Ai kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ya. Ini ada ayat di surat yang lain, ketika kulit mereka ini terbakar matang, maka akan diganti dengan kulit yang baru. Jadi terus menerus. Orang kalau sudah misalkan ya, ada orang kakinya ini tertimpa benda berat, misalkan tertimpa bangunan beton, hancur kakinya, gepeng. Ketika tertimpa lagi, otomatis kan nggak sakit, karena sudah mati rasa. Tapi di neraka jahanam ya, sudah gosong, dikembalikan utuh lagi, gosong lagi, ya sakitnya terus diperbaharui. Kayak gitu, ya Allah ya. Sakitnya diperbaharui, jadi memang tidak ada tempat yang mengenakkan di situ ya. Semuanya pasti sangat menyakitkan ya. Dan sakitnya bertubi-tubi, semakin sakit. Naudzubillah ya. Semoga semuanya pemirsa yang di sana dan yang hadir di sini semoga terhindar dari neraka jahanam ya. Semoga akhir dari hidup kita husnul khotimah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.